Tesnya juga ya? Iya, Pak. Selamat siang anak-anak. Dukung Pak, dukung. Nyanyi ya. Dukung Pak. Oke, gimana kalian semua? Perkenalkan, saya Fikri Ramadan dengan teman Mbak Vicky. Ada Kak Kiki. Saya guru baru di sini. Pak, itu dengar Pak. Ada Kak lain Pak. Sopan. Anaknya siapa? Atau dari kamar maju? Saya kegiatan. Kayak dulu, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Siapa berdoa? Oke, baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dan karena kalian sudah mengenal saya, kalian mulai perkenalan diri kalian. Oke, dari Bapak. Perkenalkan, nama saya Sanjol Sari dan tadi coba Pak. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Perkenalkan nama saya Bina dan Bapak saya Pak Tol. Bisa dipanggil dengan Alivia. Nama saya adalah Melanie Sabuka, bisa dipanggil. Nama saya Nana, Pak. Halo Pak, nama saya Darina Adi, bisa dipanggil. Saya Pembela Putri dipanggil Ibu. Saya ulang Olivia Pak, biasa dipanggil India. Saya Mas Rasul Fikri, bisa dipanggil. Ya Pak. Cengisan dulu deh. Bisa dipanggil Man, Pak. Makanya ya. Perkenalkan nama saya Dito Prasetya, biasa dipanggil Pras. Ya, dipanggil Putri. Dipanggil Pak. Kita semua Pak. Semua Bapak ini mana sudah yang tidak hadir? Ya, Pak. Gunawan Pak, sampai. Nama saya. Sakit Pak. Dermawan juga Pak. Ada suratnya? Oh, ini bolos ada. Ini bolos sebenarnya. Ada Mbak? Bolos. Dia jadi apa ya? Orang Ya, ada yang bisa membantu Bapak. Ya, tidak, Pak. Tidak. jangan dibuka kan. Oh iya, tutup ya. Mau saya Iya, ujian mana? Perkenalkan. Loh. Oke, jadi Bapak di pertemuan hari ini akan membahas tentang soal muda.
Sini sudah ada yang kena tahu tentang suara muda. Alicia. Ya, kamu pakai balik ya. Oh, itu perusahaannya ya? Ya. Ya, yang saya tanyakan itu Definisinya. ya, definisi suara muda itu seperti apa? Saya Pak. Saya habis. Saya Pak. Ini makanan. Enggak ya? Ya. Tadi Jadi kalau dari itu apa? Ada satuan yaitu bahasa Indonesia. Kayak ya Pak. Nah, suara muda itu kayak sebagai tanda bahwa pemuda-pemuda di Indonesia itu sudah bersatu dan memiliki kesatuan, yaitu dijelaskan dari bahasa ya itu sudah memiliki komitmen bahwa mereka itu sudah bersatu untuk menegari itu Pak. Ya sini ya Pak. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah diharapkan peserta didik untuk mampu mengetahui tentang peristiwa Sumpah Pemuda serta makna yang terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga masa kini. Apa itu Sumpah Pemuda? Ya, kadang-kadang Mbak Lita sama Mbak Nana tadi ya. Sumpah Pemuda pertama 72 berarti dalam desa. Sumpah Pemuda saya pikir adalah sumpahnya para pemuda. Jadi pemuda ini merupakan sumpah atau janji para pemuda Indonesia untuk mewakili masyarakat Indonesia bersatu menuju sebuah negara merdeka yang bebas dari para penjajah. Pada saat itu semua pemuda Indonesia meskipun berbeda-beda suku atau ras, mereka tetap bersatu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajah. Sebenarnya Sumpah Pemuda sendiri diawali dari Kongres nomor 2 yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau Perhimpunan PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Rencananya Kongres nomor 2 karena pada Kongres nomor 1 kita membuat hasil dalam Kongres ini Muhammad berani sepakat dengan Muhammad Yani mengenai Pancasila bahasa Melayu sebagai bahasa perjuangan. Nah, Muhammad berani ini merupakan tokoh yang menggagas bahasa Indonesia itu. Menurutnya, kalau nama air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa itu pun harus bernama Indonesia. Meskipun pada 1941 kita menyebut adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Ini dia secara ilmiah bagi Kongres nomor 2. Diketuai oleh Saudara Jaya Sito dari PPPI, diwakili oleh Joko Mansari dari Jawa. Sekretaris Muhammad Yamin dari Jalur Selatan Pun, Bendahara Anis Syahidin dari Jalur Barat Pun, Pembantu 1 Jalur Muhammad Zahid dari Jalur Selatan Pun, Pembantu 2 Kaca Sultana dari Pemuda Indonesia, Pembantu 3 Sedul dari Kemendes, Pembantu sebagainya. Yang kelima, Muhammad Sabrani Surut dari Pemuda Kaum Betawi. Pak Gadi, yang organisasi yang mengatur pelaksanaan sudah. Itu sudah
Berarti dari para panitia dari Komisi 2 ya. Pertama adalah Saudara Cipto yang lahir pada 22 Februari tahun 1904. Pak, ini ya Pak. Kamu dapat kan, Sob? Saudara saya untuk dari cantik ya. Oh iya Pak. Oke, saya lanjut. Pendidikan di SD School atau HIS pada tahun 1911 sampai 1916. Dan melanjutkan kemudian IDB atau Mulu hingga 1921. Pindah ke ini Tempat School atau AS. Hingga 1924 setelah AS lanjutkan ke Homeschool Beliau berperan sebagai ketua yang memimpin kegiatan Kongres kedua. Sebuah tadi ketua menjadi kongres atas persetujuan awal kita karena beliau merupakan anggota perhimpunan pelajar Indonesia dari Indonesia School. Menguasai memiliki nama asli berkelihat yang merupakan pria asal Jawa yang dikenal sebagai wakil ketua dari Kongres Pemuda Jawa. Dan mungkin tidak banyak informasi yang mengenai beliau ini, tapi namanya juga tercatat sebagai urut penting dalam urusan Sumpah Pemuda. Ini selanjutnya adalah Muhammad Jambi. Mungkin sudah banyak dengar tentang Muhammad Jambi. Dia merupakan sekretaris dari Pelaksanaan Kongres Pemuda. Dia merupakan pemuda asal Minangkabau dan turun dari Jawa Sumatera Timur. Lahir pada tanggal 23 Agustus 1903. Dia dikenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Pendidikan yang sangat diterima antara lain Komisi School atau HIS, Akademi Middle College School (MS), Record School (MAS), yang menjadi salah satu pencetus Kongres Pemuda II yang memiliki posisi sebagai sekretaris dan sudah saya jelaskan tadi. Selain itu, Muhammad Yamin memberikan usulan juga agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Bahkan dalam Syekhuddin yang merupakan seorang pengarah dari Kongres Pemuda II. Dia merupakan guru muda dari organisasi Jumlah Agung, merupakan aktivis dan sangat aktif bank. Lahir pada 7 April 1907 di Medan, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang Indonesia, mantan menteri, serta Perdana Menteri Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Dia menulis bukunya di UMSC, Negeri School atau MS pada tahun 1914 sampai 1921. Lalu meneruskan pendidikan di Kota Leiden, tetapi tidak sampai selesai. Kenapa? Karena alasan itu tidak terus selesai karena beliau harus kembali ke Medan. Setelah itu beliau melanjutkan Shalom dalam dia. Beliau berperan penting sebagai pengarah Kongres Pemuda II dengan memberikan ide cemerlang saat berurusan Sumpah Pemuda. Selain itu juga beliau berperan sebagai pengelola uang dan anggaran para pemuda. Pak, berarti akhir ini termasuk golongan pemuda ya Pak? Pada saat itu umurnya belasan tahun. Ya,
Iya, iya. Kita masuk ke Ya Pak. Gampang aja Pak. Johan. Iya, iya Pak. Reinkarnasi ya. Anggapnya lebih dulu. Tuhan membaca adalah artis dari Johnson Bond. Berperan sebagai pembantu satu di kepanitiaan Kongres Pemuda 2. Beliau merupakan pemeran dakwah yang terlibat aktif dalam ini memang sedikit informasi tentang beliau. Karakter sederhana, lahir pada 24 Oktober 1908 di kota Pamekasan, Madura. Ya, silakan. Ciku bangunan dia sih kamu itu. Ini loh, kalau dia ya. Jalan Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi memang tidak banyak yang tahu tentang kiprah beliau dalam membangun negara Indonesia. Beliau sudah pernah memimpin redaksi dan timur dan melakukan tugas langsung dari Soekarno untuk mengkampanyekan perserikatan masyarakat Indonesia yang terbentuk pada Juli 1927. Tapi tak dapat dibubarkan karena Perserikatan Nasional Indonesia dianggap membahayakan. Dan beliau beralih ke Partai Indonesia Raya, Partai Gibran, yang mengorganisasikan kaum buruh perkapalan tani nelayan pada tahun 1935 dan diminta untuk memberikan fungsi politik di sana. Kemudian Komandan Cornelis Bertrand Zenduk yang lahir pada 1904 di desa Tataran Minahasa, tepatnya di Sulawesi Utara. Merupakan dokter dan politikus asal Minahasa. Pada tahun 1904 beliau menempuh pendidikan di Sekolah Pendidikan Dokter India. Setelah di India. Namun pada saat beliau menjalani persahabatan karena dengan pemuda dari berbagai daerah untuk menggalang kemerdekaan dan melawan Belanda. Beliau merupakan anggota DPRS yang berperan sebagai pembantu tiga pada Kongres Pemuda 2 dan dikenal sebagai sosok yang merancang pembentukan Parlemen Indonesia atau RI yang dibentuk pada tahun 1939. Tapi beliau diajukan ke Papua karena terlibat dalam pergerakan nasional. Dan ada keempat, Yohanes Legena, bukan seorang dokter polisi dan pahlawan Indonesia, hampir sama dengan Kursus Miladi. Lahir pada 6 Maret 1905 di Ambon. Beliau ini dikenal sebagai seorang teladan karena bisa jujur serta sederhana. Beliau aktif dalam organisasi John Ambon sehingga dikenal sebagai dokter Islam dari organisasi John Ambon. Beliau berjasa Indonesia dan salah satu karyanya menjalani pendidikan dasarnya di Universitas High School atau ELS. Dengan sekolah di Cambridge atau Mengulu lalu pada 1972 masa-masa yang dulu diisi dengan pendidikan dan organisasi kepemudaan dari legislatif dalam perjalanan kerja. Ya kenapa ini baru-baru Pak? Gimana?
dengan pendidikan dan organisasi kemudahan. Selain itu juga diawali dalam pergerakan pemuda Kristen Indonesia dan sekaligus menjadi ketuanya. Yang berlanjut bersekolah di Sofia atau hadir di Sofia, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi di Batavia. Saya sebagai pembantu 4 dalam susunan panitia pelaksanaan Kongres Pemuda 2. Yang terakhir adalah dari kenapa itu kalau kita saudara yang terakhir adalah Mas Zulfa, yaitu Muhammad Rajali Suud yang lahir pada 1 November 1906 di Jakarta. Yang merupakan ahli hukum sekaligus ketua Pemuda Betawi. Beliau menjadi perwakilan pemuda Betawi dalam Kongres Pemuda 2. Dalam Kongres Pemuda 2 tersebut, sosoknya tidak akan dirubah dalam sejarah Kongres ini. Selain itu, beliau menjadi representasi para pemuda lokal kedepannya di Ethiopia. Tetapi itu mana? Ethiopia nama Jakarta yang berbeda. Jadi kemudian, nah, Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan dalam lokasi dan terbagi menjadi 3 rapat. Rapat yang pertama diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober tahun 1928, dan diselenggarakan di Gedung Katolik Dominican Pond, lapangan Banteng. Dalam sebenarnya, syukur berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda. Kemudian menjadi menguraikan tentang arti hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, di antaranya sejarah, bahasa, adat, pendidikan, serta kemauan. Selanjutnya, berarti 2 dilaksanakan salat tarawih Ibu tanggal 28 Oktober 1928 yang diselenggarakan di Gedung Asdaqo Besok. Lokasinya kira-kira berada di sekitar gedung yang saat ini bahkan menjadi Mahkamah Agung dan Istana Negara. Pak, kami ada Pak. Ada waktu kalau kami tidak sing aja ya. Yang belakang ya Pak. Ya kan itu. Mau masuk siapa dia tadi? Itu Pak. Sama ini Pak Raja Pak. Saya tadi kan membicarakan ini dulu. Tapi kadang-kadang dia dan itu yang saya tahu juga tahu. Mengenalkan Kongres Pemuda. Ya. Tapi kopinya juga tepat ya. Terima kasih Pak. Jadi lokasi tersebut kira-kira berada di sekitar gedungnya saat ini bahkan dari Mahkamah Agung dan Istana Negara. Tapi bangunan sejarah tersebut ini sudah ditemukan lagi. Pada rapat kedua ini membahas tentang masalah pendidikan. Kedua pembicaraannya adalah Kurnia Maulan dan Sarwidi Mangun Sarwono yang mendapat bahwa setiap anak harus dapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Sudah saya jelaskan tadi ya. Rapatnya dilaksanakan pada jangka waktu 2 hari ya. Kedepannya tanggal 27 sampai 28 Oktober
Oktober tahun 1928 yang terbagi menjadi 3 rapat. Oh ini terakhir berarti. Bedanya apa juga ada konstruksinya enggak? Kurang tahu ya, pada saat itu belum tidak dicantumkan. Mungkin kalau kita enggak Ya, sehingga yang dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1978 diselenggarakan di gedung ISD Belum Keramat yang ingin berada di Jalan Keramat 106 dan juga dikenal dengan Bumi Rumah Pemuda. Pada sesi ini, Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan panduan. Sedangkan kalau mengungkapkan gerakan panduan tidak dapat dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan panduan saat ini akan mendidik anak-anak dan disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Jadi merupakan poin-poin hasil dari keputusan Kongres Pemuda 2 antara lain. Pak, bacain apa? Ya silakan. Yang pertama ada menjunjung bahasa Indonesia, yang kedua ada perasaan dan kemauan persatuan bangsa Indonesia cuma satu, yang ketiga Putra dan Putri Indonesia mengakui tanah tumpah darah Indonesia dan bersedia. Yang keempat, bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perkumpulan dan pergaulan anak Indonesia. Dalam kongres juga bisa dipakai buat menguatkan perasaan kebangsaan. Terus ada perhatian dasar-dasar persatuan yang tentu karena persatuan itu didasarkan atas hubungan nasional, budaya, histori dan bahasa yang sama. Terus yang terakhir itu ada menyatakan rasa kebangsaan dan persatuan pada berbagai pers di dunia. Desa dunia. Pers. Ya, terima kasih. Jadi ini poin-poinnya yang saya jelaskan tadi ya, nanti ada di maknanya. Ya, Pak. Oke Pak. Yes. Sebelum memutuskan hasil kongres kebangsaan, terlebih dahulu didengarkan lagu ciptaan wakil Dr. Suparman yang Indonesia Raya yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia Merdeka. Ada yang mau mungkin menyanyi lagu Indonesia Raya di sini? Oke, saya tutup ya. Saya pernah. Yang masuk belakang ini. Mas yang masuk belakang. Ini kenal Indonesia Raya silakan. Mungkin ada Indonesia Raya Pak? Ya. Ya silakan berdiri semuanya. Iya. Jangan sakit ya. Berdiri. Ada apa yang bikin saya? Ayo berdiri semuanya. Kenapa itu? Berdiri. Masa kau biasa Mbak pakai kecepatan. Iya, silakan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan program lain. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia satu bangsa tanah air. Mari kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah kartu, hiduplah bangku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwa, bangga warga, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, rakyatku beribu yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
Oke, lanjut ya. Ini sudah selesai. Ya, juga sekalian Satu hal yang menarik dari ini, yaitu KPKM mengetahui bahwa lagu tersebut dinyanyikan hanya satu bait. Expert itu sendiri sebenarnya menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait. Hari ketiganya saja pertama jauh lebih populer dan dihafal masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Misalnya kemarin dan jadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas oleh bangsa Indonesia. Kemudian hasil dari Kongres Pemuda 2 Ciptalah Sumpah Pemuda. Selanjutnya apa ada yang mau memimpin? Benar, Pak. Benar, Atau ya. Tong, Pak. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Putra dan Putri Indonesia. Mampu bertumpah darah bersatu. Darah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Pak, mau tanya. Aku juga nanya Pak. Pak, gimana? Tinggal nanya. Pak, itu emang menjoin gitu ya? Iya, Pak. Sebetulnya gitu. Ini teks versi lamanya ya. Seperti saat ini. Oh jadi, Tadi J ini DJ ya? Ya, kalau J itu J Pak. Iya. Ya, jadi O E itu U. Oh, itu U ya, Pak. ya. Kenapa ya? Android. Ya kita lanjut aja. Nah, ini jawabannya dari pemuda seperti kehidupan pada masa kini. Yang pertama yaitu saling menghargai sesama bangsa. Kita belum. Pak, itu stop. Oh, itu biasanya di WhatsApp grup Ini kan bisa ditanggulangi dengan cara menggunakan pesan-pesan yang positif. Karena memang dasarnya kan, itu kan dampaknya memang negatif. Kan berita palsu kan yang tidak terbukti pemberangnya. Yang ketiga adalah menanamkan rasa bangga pada tanah air. Kalau nggak bangga gimana? Ya, rasa Tapi bangga. saya suka batik, Pak. Jadi saya masih memiliki rasa bangga. Menggunakan perbuatan Indonesia. Yaitu pada Indonesia itu makanya dengan semua pemuda yaitu kan semua pemuda ini kan tujuannya untuk menyatukan para pemuda. Tapi kata-kata yang orang Indonesia itu nganu Pak, kabarnya kawin kan? Oh, sudah. Maksudnya para Indonesia itu kawin ya Pak. Berarti kita harus suka Pak kata-kata. Ya pakai, jangan pakai yang kamu kok. Tapi sebanyak itu kan produk lokal yang ori kan. Ya, jangan pakai produk luar negeri. Soalnya kalau kita tahu di Indonesia sama Papua paling beda. Dia dengan memberi dengan menggunakan bangsa secara tidak langsung kita membantu
Berarti nggak cinta tanah air. Yang diberikan kebetulan orang tua saya. Dari mana? Oh, Frenchie. Dari Belgium. Belgium. Oh, Binjai. Pensiun. Sepanjang. Bulan. Binjai. Ini bulan banyak ini. Oke, lanjut ya. Ya. Terakhir dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soalnya pada saat ini kan kalian kalau berkomunikasi sama teman kalian kan sering pakai bahasa yang baru gitu kan. Kalau gue gitu ya, Pak. Ya, seperti itu kan. Bukan biasanya I tak makan. Lanjut. Itu. Dan lebih alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Tidak semua orang kan mengerti dengan bahasa yang kalian ucapkan tersebut. Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kamu mulai bahasa daerah. Sesama daerah itu apa? Ya, kalau biasa itu boleh saja. Masa saya begini. Mulai saya begitu dulu. Itu tergantung kondisi kalian. Kan tujuannya mempersatukan Indonesia dari beberapa aja yang lain. Oke, hasil jawabannya Apa itu Pak? Oke, materi tersebut saya kira cukup ya. Nulis yuk, nulis. Boleh silakan supaya saja silakan. Saya Pak. Betul Pak. Sudah bisa semuanya? Kamu yang punya pacar baru? Mulai dari mas, aku siap ini kalian pakai kata asli ya. Ya? Sudah Pak. Provisi. Ya, aslinya ya catat ya. Semua kayak gitu. Ini kenapa? Kedua satu. Bisa mereka Ada
Ini namanya relasi semua ya. Siapa? Rata-rata nilai kelas kalian ya. Oh, minus berapa? Biasa Pak. Masih di bawah ya. Oke, jadi bis ini sebagai bentuk badan negara ini dan Bapak sangat mengapresiasi sekali dengan posisi dan kemampuannya sendiri Ya Pak. Bela enggak, Pak? Bela. yang pada besar mungkin. Ya. Jadi Bapak ada yang dapat menyimpulkan? Ya silakan. Oke Pak, jadi hari ini tuh kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Nah, ada beberapa tokohnya juga disebutkan tadi. Terus ada susunan panitia juga. Dilanjut sama papan yang diselenggarakan oleh susunan panitia tadi untuk merumuskanlah apa poin dari Sumpah Pemuda itu, gitu Pak. Sekali. Oke. Hendra, Pak tadi mau menunjukkan, Pak. Hendra mau menunjukkan. Masih ada yang mau minum Iya, lagi? ini Pak, ini aja, Hendra. Mau boleh nih Pak. Jadi mau dulu di sini nggak? Belum waktunya boleh nggak? Bisa istirahat ya. Oke, jadi Bapak rasa cukup sekian pertemuan Bapak hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bapak dulu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh nggak tolong matikan mereka? Nggak mau, Pak. Ayo, udah. Ngapain? Video,